Jika kamu belum punya rumah, sedang mencari rumah, atau ingin membeli rumah dari developer, simak video ini sampai habis. Ya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips bagaimana cara mendapatkan rumah dengan harga yang lebih murah dari developer. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang berencana untuk membeli rumah baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu lama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama ketika kita akan membeli rumah dari developer. Nah, salah-salah kita mau beli rumah dengan mendapatkan harga yang murah, tapi ternyata kita di-offer dengan harga yang lebih mahal dari developer. Nah, gimana caranya biar kita bisa mendapatkan harga itu yang lebih murah ya? Nah, tips yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mau beli rumah itu belilah rumah ketika dalam tahap perencanaan atau rumah itu masih dalam keadaan tanah. Nah, dalam keadaan tanah yang dimaksud di sini adalah bukan kita membeli dalam bentuk kafling lalu dibangunkan oleh developer, tapi benar-benar di dalam set plan itu masih belum ada pembangunan rumahnya, jadi masih benar-benar tanah kosong, teman-teman. Biasanya karena itu belum dibangun rumah, itu developer akan mengoffer harga ke kita dengan harga yang lebih rendah dibandingkan ketika di sana itu sudah padat penduduk, sudah banyak perumahan. Jadi di sini prinsip penawaran dan permintaan itu berlaku untuk menentukan harga jual. Jadi semakin banyak yang ditawarkan oleh developer karena ini bangunannya masih baru, dia masih bikin perumahan baru, makanya di sana masih banyak stok yang untuk ditawarkan ke kita sehingga harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan ketika dia sudah bangun perumahan dan menghabiskan stok, biasanya akan dijual dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya itu belilah pada saat launching. Nah, ini biasanya saling menggantikan ya. Biasanya ada developer yang dia menjual pada saat tanah sudah dijual, atau hanya ketika pada saat perencanaan itu mereka menjual NUP atau nomor urut pemesanan. Nah, sehingga pada saat launching nanti teman-teman bisa memilih unitnya secara bergantian berdasarkan nomor urut. Nah, biasanya developer akan mengoffer harga yang lebih murah dan disertai dengan promo-promo yang sangat menarik ketika launching, di mana promo ini hanya ada di saat launching dan ketika launching sudah berakhir maka promo ini akan dihilangkan. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan untuk membeli rumah, nah silahkan mencari developer yang sedang akan launching. Nah, teman-teman bisa pelajari produknya seperti apa, lokasinya di mana. Kalau misalkan bagus, nah teman-teman bisa beli di situ. Tips yang ketiga adalah jadilah agen pemasar. Nah, kita membeli rumah kenapa harus jadi agen pemasar? Pertama gini, teman-teman. Ketika kita menjadi agen pemasar itu, kita akan tahu informasi-informasi apa saja terkait perumahan tersebut, promo-promo apa saja yang ditawarkan oleh developer, dan harga yang pasti. Dalam artian di sini adalah harga dasar yang tanpa adanya markup tertentu ya. Mungkin ada beberapa harga yang sudah di-offer ke kita itu karena kita nggak tahu sudah dinaikkan. Nah, ketika kita menjadi agen pemasar, kita akan tahu kebijakan perusahaannya itu seperti apa, rumahnya di mana, dan promo pastinya itu apa yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi di situ nggak ada nih teman-teman promonya dikurangi atau dihilangkan gitu. Biasanya ketika ada penawaran rumah itu promonya itu pasti yang terakhir kali disampaikan, teman-teman. Yang pertama menyampaikan harga, ketika teman-teman itu berminat maka harga itu yang akan ditawarkan terus. Ketika teman-teman masih mikir-mikir, oke di diskon sekian persen, misal 5%, teman-teman masih mikir-mikir, nanti dihubungi lagi di diskon ditambah ada misalkan AC. Nah, ketika teman-teman menjadi pemasar, teman-teman tahu sebenarnya harga bottomnya itu berapa dan promonya di situ apa. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, ketika teman-teman menjadi agen pemasar itu teman-teman bisa mendapatkan fee sekitar 1-3% dari harga jual, teman-teman. Nah, selain itu juga masih mendapatkan closing fee.
Nah, mungkin sekitar 500, 1 juta sampai 5 jutaan lah itu untuk closing fee, tergantung harga dari rumahnya. Semakin mahal harga rumah atau semakin besar nilai booking, sebenarnya biasanya closing fee-nya akan semakin tinggi. Nah, ketika teman-teman jadi agen pemasar, teman-teman bisa membeli rumah tersebut atas nama pasangan atau atas nama teman-teman sendiri, sehingga teman-teman akan mendapatkan cashback berupa sales fee sekitar 1-3% dan juga closing fee sekitar 500 mungkin sampai 5 juta. Bahkan ada di beberapa developer yang menawarkan closing fee sampai 10 juta. Jadi hitung-hitung fee teman-teman itu menjadi cashback pengurang dari harga jual. Nah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga rumah dengan lebih murah daripada teman-teman tidak menjadi seorang agen pemasar gitu. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus jeli ya, ketika akan memilih developer, carilah developer yang benar-benar track recordnya itu bagus, artinya tidak ada pembangunan-pembangunan yang mangkrak, tidak ada masalah di sertifikat dan lain sebagainya. Terutama untuk yang poin 1 dan poin 2 ini teman-teman harus hati-hati karena bangunannya itu masih belum ada. Jadi teman-teman benar-benar harus mencari tahu developernya itu siapa, terus riwayat pembangunannya di mana aja, carilah proyek-proyek yang pernah dia kerjakan itu seperti apa. Lalu kalau misalkan ada di sana, teman-teman coba gali dari pembeli-pembeli sebelumnya, teman-teman coba ajak ngobrol, cuma tanya-tanya gimana track recordnya dari si pengembang ini, apakah dia pembangunannya lambat atau responnya lambat atau sertifikatnya lambat atau gimana, itu perlu teman-teman cermati ya. Jadi pilihlah developer yang memang terpercaya dan yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau seenggaknya dia tidak ingkar janji kepada konsumen.